Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Bareng. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penerapan dari teorema Pythagoras. Di sini nanti ada 3 jenis soal. Yang pertama, menentukan jarak 2 titik pada sistem koordinat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yang ketiga, menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang pada bangun ruang. Lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, hitunglah jarak antara titik A negatif 5,2 dan B 3,-4. Langkah pertama, kita akan menggambarkan titik-titiknya dulu dalam koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita masukkan titik A dan titik B-nya. Yang pertama titik A, negatif 5,2. Ingat kalau titik itu X, Y. Jadi X-nya dulu baru Y. Ini X-nya negatif 5. Jadi ini kan garis X ya, negatif 5. Negatif 5 berarti di sebelah kiri. Nah, di sini negatif 5. Lalu Y-nya sama dengan 2. Y-nya kan yang tegak ya, berarti karena positif 2, jadinya di atas. Ini titik A, negatif 5,2. Sekarang kita cari yang titik B, 3,-4. X-nya sama dengan 3. Positif ya ini, jadinya ke kanan 3. Nah, lalu Y-nya negatif 4. Karena negatif berarti ke bawah 4. Di sini ya titik B 3,-4. Nah, yang ditanyakan tadi kan jarak antara titik A dan B. Jaraknya itu yang ini. Hubungkan antara titik A dengan titik B. Nah, ini merupakan jarak titik A dan titik B. Lalu gimana kalau sudah seperti ini? Nah, kita butuh garis bantu. Bagaimana caranya kita membuat garis bantu? Langkah pertama, kita buat garis bantu dari titik A yang sejajar dengan sumbu X. Jadi di sini ke kanan ya, hingga sejajar dengan titik B. Lalu kita buat garis bantu dari titik B yang sejajar dengan sumbu Y, bawa ke atas hingga sejajar dengan titik A. Nah, kalau sudah seperti ini, menjadi bangun apa? Nggak asing lagi ya, ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Tapi sebelum masuk ke penggunaan teorema Pythagorasnya, kita cari dulu sisi-sisinya. Kita misalkan titik yang baru ini titik C. Nah, dari titik A ke C ada berapa satuan? Kita hitung ya. Dari A sampai ke sumbu Y itu ada 5. Ya, lalu dari sumbu Y sampai ke titik C ada 3, jadinya 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi panjang AC-nya sama dengan 8. Lalu yang panjang BC dari titik B ke sumbu X itu ada 4 satuan. Dari sumbu X ke titik C itu ada 2 satuan. Jadinya 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi panjang BC sama dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita langsung pakai teorema Pythagorasnya. Yang mau kita cari kan panjang AB ya. AB ini merupakan hipotenusa dari segitiga siku-siku ini ya. Jadi rumusnya AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan 64 tambah 36. Sama dengan 100. 100 ini masih AB kuadrat. Jadi AB-nya sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? 10. Jadi AB sama dengan 10 satuan. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 10 satuan. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok.
Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah titik-titik. Nah, kalau soal cerita seperti ini, agar lebih mudah dalam mengerjakannya, kita ilustrasikan ke gambar. Nah, di sini ada tiang yang tingginya 12 meter, berdiri tegak di atas tanah datar. Lalu, dari atas tiang, ditarik tali ke sebuah patok yang ada di bawah ya, yang ada di tanah. Misalnya di sini ya, panjang talinya ini 15 meter. Nah, yang ditanyakan itu jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah. Di sini nih yang ditanyakan. Nah, kalau dari gambar, pasti kalian udah tahu ya, ini bentuknya apa? Ya, bentuknya segitiga siku-siku. Yang mau dicari adalah X-nya ini misalnya. Nah, terus gimana? Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Di sini kita lihat hipotenusanya yang mana? Yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya ya. Ini kan sudut siku-sikunya. Jadi hipotenusanya yang 15 meter ini ya. Jadi 15 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 12 kuadrat. Karena X kuadratnya yang dicari, kita pindahkan ke depan. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. Sama dengan 225 dikurang 144. Sama dengan 81. Ini masih X kuadrat. X-nya sama dengan akar 81. Sama dengan 9. Jadi, jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah 9 meter. Paham ya? Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah balok ABCDEFGH dengan panjang 16 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 15 cm. Tentukan panjang CE. Oke, sekarang kita gambarkan baloknya ya. Ini balok ABCDEFGH. Panjangnya 16, lebarnya 12, tingginya 15. Garis CE-nya ini, garis CE ini merupakan diagonal ruang dari balok ini ya. Gimana cara mencarinya? Untuk menghitung CE ini kita butuh garis bantu. Kita buat garis bantunya yang AC ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di situ ada segitiga ACE. Nah, segitiga ACE itu merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di titik A. Nah, kalau kita pisahkan dari gambar balok, kita buat sendiri gambar segitiganya. Kira-kira seperti ini. Yang mau dicari itu yang panjang CE. Kita lihat dari sini AC sama AE ini berapa aja. AE ini merupakan tinggi dari balok. Tingginya tadi berapa? 15 ya. Di sini kan 15 cm. Nah, sekarang AC ya, belum ada ya diketahuinya. Kita perlu mencari AC-nya terlebih dahulu. Gimana cara kita mencari AC ya? Kalian perhatikan dari gambar balok, di situ ada gambar segitiga lagi, yaitu segitiga ABC. Kalau kita pisahkan lagi dari gambar baloknya, gimana gambarnya? Kira-kira seperti ini. Segitiga ABC dengan siku-siku di titik B. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, langsung kita cari AC-nya ya. AC ini merupakan hipotenusa dari segitiga ABC ini ya. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Sama dengan 256 tambah 144. Sama dengan 400. Ini masih AC kuadrat. AC sama dengan akar 400. Akar 400 berapa? 20. Jadi AC-nya sama dengan 20. Kita masukkan ke segitiga yang ACE dengan AC-nya 20 cm. Sekarang kita bisa mencari CE. CE merupakan hipotenusa dari segitiga ACE. Kita gunakan teorema Pythagoras. CE kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AE kuadrat. Sama dengan 20 kuadrat tambah 15 kuadrat. Sama dengan 400 tambah 225. Sama dengan 625. Ini masih CE kuadrat. Jadi CE-nya sama dengan akar 625. Sama dengan 25. Jadi panjang CE sama dengan 25 cm.
Gimana? Paham ya? Sekian pembahasan tentang penerapan teorema Pythagoras. Semoga kalian paham dengan penjelasannya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih.